Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis yang mulia untuk ruku dan sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aktivitas terbaik sebagai makhluk kepada Sang Khalik, karena tidak ada makhluk kecuali orang yang beriman yang mau untuk ruku dan sujud, kemudian mengkaji kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang hatinya ada iman, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersolawat dan alhamdulillah lisan kita nggak pernah kering dari bersolawat, karena solawat itu bagian dari ruknun min arkanis sholat, termasuk rukunnya sholat. Artinya apa? Bahwa setiap kali sholat kita pasti membaca solawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita nggak pernah kering, hati kita nggak pernah kosong dari nama dan asma baginda Rasulullah. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat beliau, kita pun diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang di ayat 215. Di ayat 215 ini Allah mengingatkan kita yang saat itu baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau melakukan sesuatu yang belum ditanyakan kepada Rasulullah SAW itu rasanya belum mantap. Jadi apa-apa itu ditanyakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang masalah rembulan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang rumah anak yatim. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh. Termasuk di ayat ini, ketika mereka ini diberikan oleh Allah harta, kekayaan, mau berderma ini, sebelum ditanyakan kepada Rasulullah rasanya belum mantap. Makanya di ayat ini disampaikan bahwasanya yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza yunfiqun, apa saja yang mereka infakkan. Jadi mereka di dalam
mencari ilmu itu luar biasa lobanya atau rakusnya, dan rakus yang dibolehkan itu diantaranya adalah rakus tentang ilmu. Dalam riwayat itu diceritakan salah satu bentuk rakusnya para sahabat di dalam masalah ilmu itu ketika mereka tidak sempat bermajlis dengan Rasulullah SAW. Mereka itu menghadang orang-orang para sahabat yang habis bermajlis dengan Rasulullah. Ini saking rakusnya, saking pingin tahunya, saking gak ingin ketinggalan informasi ilmu dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika gak sempat ngaji bareng Kanjeng Nabi, orang yang habis ngaji dengan Kanjeng Nabi diadang, ditanyain, tadi dapat ilmu apa? Tadi ada informasi apa? Ada ayat yang turun yang baru atau enggak? Jadi mereka sebegitunya di dalam masalah ilmu, saking pengen tahunya dan enggak mau ketinggalan kalau ada ilmu dari Allah melalui lisan Rasulullah, kemudian mereka ketinggalan. Ya, beda dengan kita kadang kajian digelar saja itu sudah nggak mau duduk, padahal Kanjeng Nabi nggak kurang-kurang di dalam memotivasi kita untuk selalu update ilmu, selalu nambah ilmu. Karena satu ilmu, satu ayat kalau kita kaji terus itu nggak ada habis-habisnya. Dan kalau kita ini mengkaji satu ayat saja, itu bagaikan mutiara, yang mutiara itu punya keindahan dari berbagai macam sisi. Yang sisi-sisinya itu kalau dipandang dari berbagai sudut itu sangat indah. Jadi kita kalau melihat Quran mungkin pagi ini melihat dari sisi ini, nanti suatu waktu kita mengkaji ayat yang sama dilihat dari angle yang berbeda, itu akan mendapatkan mozaik keindahan yang luar biasa. Jadi semakin banyak kita kaji, semakin banyak mendapatkan keindahan-keindahan dari mutiara Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Abdullah bin Darras itu mengatakan bahwasanya Quran itu bagaikan permata yang setiap sisi-sisinya itu dilihat dari berbagai macam sudut pandang pun itu sangat indah. Ketika orang yang mungkin ahli bahasa dilihat dari sudut segi kebahasaan, indahnya luar biasa Quran. Quran meskipun bukan puitis, bukan puisi, tetapi nilai puitisnya lebih indah dibandingkan dengan puisi itu sendiri. Rimanya, terus diksi pilihan kata Al-Qur'anul Karim luar biasa. Orang yang mungkin dari segi hukum mereka melihat hukum dalam Al-Qur'an juga luar biasa. Tidak ada hukum seindah, seadil Al-Qur'anul Karim. Kalau orang mungkin ahli budaya melihat dari sisi budayanya, itu juga luar biasa. Quran menceritakan sejarah dan budaya itu sesuai dengan data dan fakta, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itulah keindahan Al-Qur'anul Karim. Makanya semakin kita ini mempelajari Quran, rasanya semakin haus, rasanya semakin rakus. Dan Quran kalau dihafalkan ini seperti candu, rasanya kurang terus. Ini sudah bisa dihafalkan, kok cuman ini ya, nambah lagi. Begitulah Al-Qur'anul Karim. Jadi sangat-sangat luar biasa ketika kita ini punya kedekatan dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya para sahabat itu kalau nggak dapat update ilmu dari Rasulullah rasanya gelo banget. Setiap kali ada sahabat yang habis bermajlis dengan Rasulullah ditanya, apa ada ayat baru yang turun? Apa ada informasi yang baru? Apa ada ilmu yang baru? Sehingga mereka tidak ketinggalan ilmu. Dan mereka memang betul-betul di dalam amaliyah
itu selalu dipandu dengan ilmu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam masalah ini, mereka di dalam berderma, di dalam berinfak sedekah itu tidak hanya sekedar punya uang, punya harta kemudian bersedekah itu aja, enggak. Karena sedekah ini juga butuh ilmu. Sedekah butuh ilmu. Kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Karena segala amal apapun termasuk infak sedekah bi ghairi ilmin yang tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Boleh jadi infak sedekah kita itu mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Makanya ilmu menjadi hal yang utama. Baginda Rasulullah SAW di dalam memotivasi kita untuk selalu update dan nambah ilmu, itu sampai-sampai dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya sa'atun fi majlisil ilmi, satu saat saja atau ya 1 jam lah di dalam majelis ilmu khairun, itu lebih baik min alfi rakaatin, dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu dalam memotivasi kita untuk belajar, untuk nambah terus ilmu. Karena ilmu dikaji terus itu nggak akan ada habis-habisnya. Bahkan satu ayat dalam Al-Quran kita bisa menemukan mozaik-mozaik yang baru. Misalnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu kita bisa mendapatkan satu pengalaman tentang ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna Alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini? Alhamdulillah dihidupkan lagi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, matur suwun setelah hidup kita bisa rukuk dan sujud. Matur suwun ya Allah, setelah hidup kita bisa taklim, bisa ngaji. Itu makna alhamdulillah yang setiap kali kita baca itu punya pengalaman spiritual yang selalu baru, selalu update kalau kita maknai. Makanya tadi bahwasanya segala sesuatu itu harus dilambari dengan ilmu sehingga di dalam kita melaksanakan itu mantap. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin. Maka jawablah wahai Muhammad, ma anfaqtum, bahwasanya apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan. Apapun kebaikan yang kita infakkan, baik itu kebaikan melalui harta kita, kebaikan melalui ilmu kita, kebaikan melalui tenaga kita, itu seyogianya ada prioritas-prioritas. Yang utama siapa? Falil walidain, berinfak kepada kedua orang tua. Jadi ini harus kita dahulukan, jangan sampai malah keliru. Wal akrabin, dan juga akrab, kerabat dekat. Jadi lingkungan terdekat dulu. Jangan sampai misalnya dengan orang terdekat kita malah tutup mata, tapi seringkali dengan orang jauh malah nyah-nyoh bahasanya. Dengan orang jauh malah gampangan. Ini namanya kebalik, berinfak, beramal tapi tanpa ilmu. Harusnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika kita berderma, ya dahulukan orang tua kita dulu. Orang tua kita itu adalah yang paling berhak terhadap kita. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengajarkan di dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu bahasanya adalah birrul walidain. Jadi bukan khairul walidain, tapi birrul walidain. Jadi diksi pilihan katanya itu sudah dipilih. Maknanya apa? Birrul walidain itu artinya berbaik kepada orang tua dengan kebaikan level tertinggi.
tidak dengan kebaikan yang biasa-biasa saja. Jangan kebaikan sebagaimana kita berbaik kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga, kepada siapa saja. Orang tua harus kita dahulukan, dan kebaikan kita kepada orang tua jangan kebaikan yang biasa-biasa saja. Kebaikannya harus level tertinggi. Ini bahasa birrul walidain. Jadi diksi birrul itu bukan sekedar kalimat, tetapi itu sudah pilihan kata yang presisi, yang sangat tepat. Sebagaimana ketika kita beribadah haji, itu kan dungone, ya Allah mudah-mudahan diparingi haji ingkang mabrur. Mabrur itu ya kebaikan level tertinggi. Karena apa? Karena orang haji yang memang pantas mendapatkan mabrur. Udah keluar biaya banyak, nunggunya lama bertahun-tahun, nggak cukup sekedar 1 juta 2 juta, tapi bisa puluhan bahkan ratusan juta. Keluarga ditinggal, pekerjaan ditinggal. Ini kan semua aktivitas dunia, rutinitas kita, semuanya ditinggal hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang kalau orang kampung sampai ngetul sawah, ngetul dada. Jadi rasanya sudah pantas kalau diganjar dengan mabrur, yaitu apa? Kebaikan level tertinggi. Makanya tadi kepada kedua orang tua itu jangan sampai kita berbaik dengan kebaikan yang biasa-biasa. Misalnya ketika kita ngobrol dengan orang tua kita ketika menyampaikan, berbicara, paling tidak merendahkan suara kita, memelankan suara kita. Jangan sampai suaranya orang tua kemudian kita lebih tinggi dari suaranya orang tua. Atau kalau kita orang Jawa, ya orang Jawa kan ada ngoko, ada kromo, ada kromo inggil. Maka ya dibiasakan ngomong, berbicara dengan orang tua dengan kromo inggil. Itu sudah namanya birrul walidain. Dan kadang-kadang kita terhadap anak-anak kita sudah nggak telaten lagi, murui ngajari anak supaya berbirrul walidain. Padahal ini tugasnya kita. Kalau kita barangkali masih ada ugah-ugahnya lah terhadap orang tua, paling tidak ya tadi sopan, ngomongnya pelan. Tapi anak kita terhadap kita kadang-kadang tadi karena kita sudah nggak sabar ngajari anak untuk berbirrul walidain di dalam berdialog dan dalam ngobrol dengan kita. Makanya ini jadi kewajiban kita. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berbirrul walidain. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, jadi hierarkinya di dalam berderma, falil walidain kepada kedua orang tua, wal aqrabin kepada kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil dan juga orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, wa ma taf'alu dan tidaklah apa yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu kerjakan alimun, maha mengetahui. Jadi karena Allah maha mengetahui, maka kita di dalam berderma tadi harus sesuai dengan arahan daripada Al-Quran, jangan malah kebalik-balik. Kemudian kita di dalam berderma itu pun diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi berderma itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi memberi yang standar Quran. Standar Quran itu yang bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Berinfaklah
tetapi berinfak itu min thayyibat, dari hal yang baik, yang thayyib. Jangan yang sudah sisa-sisa kita, yang kita sudah nggak mau kemudian diberikan orang lain. Karena apa? Karena kalau kita ini memberi yang sudah tidak layak kepada orang lain, yang sudah jadi sampahnya kita, yang sudah tidak layak untuk kita konsumsi, yang sudah tidak layak untuk kita pakai, kita berikan kepada orang lain, itu nanti munculnya adalah al-adza, yaitu apa? Menyakiti hati orang yang menerima. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita, kalau kita berderma, ya dipikir dulu kira-kira dermanya kita, infaknya kita, sedekahnya kita itu manfaat apa enggak ya? Ya kalau kita punya sisa-sisa makanan, tetangga punya peternakan pitik misalnya atau peternakan lele, ya nggak apa-apa, wajar saja, manfaat untuk ternaknya mereka. Tapi kalau beri tapi mungkin sudah mulai basi, ataupun kalau roti sudah mulai jamur misalnya, yang sudah nggak layak konsumsi, ya lebih baik jangan diberikan kepada orang lain. Karena apa? Pasti akan memunculkan al-azab, menyakiti hati orang yang lain, seolah-olah direndahkan. Koyo-koyo tonggone orang mampu tuku. Makanya yang seperti itu harus dipikirkan betul. Ilmunya dan juga seninya di dalam berderma itu harus kita punya. Tidak sekedar kita memberi. Jadi minimal di dalam berderma itu min thayyibat, dari perkara-perkara yang baik, baik secara zatiyahnya maupun baik secara mental emosional orang yang menerima, tidak sampai menyakiti hati. Kemudian apa? Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita kebaikan di dalam berderma yang level tinggi. Itu adalah berderma terhadap sesuatu yang masih kita senangi, yang kita cintai, itu luar biasa. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul bir, tidak akan sampai kepada derajat albir, itu tadi kebaikan level tertinggi. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita ini berinfak terhadap apa yang paling kita cintai. Itu luar biasa. Sahabatnya Rasulullah namanya ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, itu dengar pertama kali ayat ini, karena ayat ini baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau punya lahan kurma yang sangat luas, yang kurmanya itu sudah mulai siap panen. Tapi kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya punya kebun kurma yang sebentar lagi akan panen, saya wakafkan kepada panjenengan untuk kepentingan umat Islam. Luar biasa. Hero semangatnya para sahabat di dalam berderma itu sampai punya kebun kurma yang siap untuk panen saja diberikan. Karena apa? Karena yakin betul bahwasanya apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu adalah satu kebaikan yang sempurna. Ini kalau Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau Abdurrahman Semarang kayaknya nggak ada yang model seperti ini. Tapi itulah Allah di dalam memberikan ilmu, ada yang berderma minimal, paling tidak kita harus thayyib tadi. Atau kalau kita ini pengen berderma maksimal, maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita berderma dengan derma yang paling kita cintai. Atau misalnya kita ini buka dompet, ada kotak amal. Di dompet kita ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000. Itu kalau kita yang diambil 1.000 itu ya baik.
Yang kita masukkan 2.000 ya dapat pahala. Yang kita masukkan 5.000 ya dapat pahala. Tapi itu belum mendapatkan derajat albir. Ini Al-Quranul Karim di dalam memberikan motivasi didik kita itu sedemikian. Tetapi kata baginda Rasulullah SAW, andai kata pun kita ini sangat loba, sangat lomo, sangat pengen berderma, itu pun tidak boleh semua harta benda kita itu diinfakkan. Ini presisinya syariat Islam. Jadi meskipun kita ini misalnya saking lomonya, saking kita ini pengen berderma, kemudian misalnya pengen berderma semua harta kita, itu pun nggak boleh oleh syariat, oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah Abu Bakar pengen mendermakan semua hartanya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, cukup 1/3 hartamu saja. Karena apa? Karena keluargamu ada hak, istrimu ada hak, anak-anakmu ada hak. Jadi meskipun senang sedekah, tetapi syariat pun kemudian membatasi, jangan sampai melebihi dari 1/3 harta kekayaan kita. Jadi ini balance, seimbang. Karena apa? Jangan-jangan ketika ada orang yang rajin sedekah, tapi malah keluarganya keleleran untuk makan saja nggak bisa, keluarganya untuk sekolah nggak bisa, saking senangnya sedekah untuk orang lain semua. Nah, ini juga namanya keliru. Makanya Quran itu memberikan standar, ayo bersedekah dengan level tertinggi, boleh silahkan, tetapi jangan sampai melebihi batas 1/3 harta yang kita miliki. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmu di dalam berderma. Jadi di dalam kita berderma, dahulukan orang tua, ring dekat kita yaitu keluarga, kerabat, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Itu kita di dalam berderma. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita, jangan sampai derma yang sudah kita keluarkan, sedekah infak yang sudah kita keluarkan, tidak mendapatkan apa-apa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena tidak punya ilmunya. Sudah kita keluar uang, pahala nggak dapat, kan eman-eman. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan engkau rusak, jangan engkau batalkan sedekahmu. Jadi bahasanya langsung, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekahmu. Dengan cara apa? Bil manni wal adza, diungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Makanya sekali lagi, ketika kita ini rajin sedekah, lambari sedekah kita itu dengan ilmu. Seninya di dalam berderma itu apa? Yaitu jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Itu masjid kalau nggak karena saya nggak jadi seperti sekarang ini. Itu namanya diungkit. Itu pondok dulu kalau nggak tak bantu, itu nggak seperti sekarang ini. Itu si fulan kalau dulu nggak tak kasih modal, nggak jadi bos, nggak jadi pengusaha seperti sekarang ini. Diungkit lagi. Mengungkitnya kita tentang masa lalu atas jasa pemberian kita, itu menjadikan amal kita itu hangus tanpa bekas. Nah, ini bahaya. Jadi sekali lagi, yang bahaya itu adalah al-manni, diungkit-ungkit. Beda dengan dipublikasikan, diumumkan, itu nggak apa-apa. Jadi bersedekah itu sirra wa alaniyah, itu boleh dalam konstitusi Quran. Sirran, rahasia, diem-diem ya baik, boleh. Wa alaniyah, terang-terangan, diumumkan, si fulan menyumbang sekian juta, sekian puluh juta, nggak apa-apa. Itu tidak merusak daripada pahala kita.
Jadi sekali lagi, yang bahaya yang bisa merusak daripada sedekah kita adalah al-mani, diungkit-ungkit. Tapi kalau misalnya diumumkan oleh panitia sebagai bentuk transparansi, untuk supaya juga orang lain tertarik untuk bisa membantu, diumumkan si fulan menyumbang ini, sekali lagi dalam konstitusi hukumnya Quran, sirra wa alaniyah itu masih boleh. Dua-duanya ada baiknya, ada buruknya. Ketika orang itu berderma dengan sir, baiknya apa? Bisa menjaga niat agar tetap ikhlas, tidak tercampuri dengan perkara-perkara riya. Karena perkara riya ini juga diantara hal yang bahaya, bisa merusak daripada amal kita. Kalau kita ini rahasia, ini terjaga niatan kita. Tapi kekurangannya adalah tidak bisa mentarbiyah orang lain, tidak bisa menjadi contoh orang lain. Bahkan anak kita sendiri nggak bisa melihat. Yang anak kita ini kalau melihat orang tuanya berderma, berinfak, sedekah, itu sejatinya adalah pelajaran yang luar biasa yang masuk dalam long term memory mereka. Yang ketika mereka itu sudah besar, itu akan ingat, oh dulu orang tua itu suka membantu, suka berderma, suka infak, sedekah. Jadi ini pelajaran ilmu yang langsung tertransfer kepada anak kita. Tapi kalau rahasia mereka nggak bisa melihat. Ini kejelekannya. Sedangkan sedekah secara alaniah, terang-terangan, ini kalau kita hatinya nggak betul-betul cukup, tadi seringkali muncul benih-benih bibit ada ria, pengen dipuji oleh orang. Tapi ini kan sifatnya privasi. Pokoknya kita asal bisa jaga terang-terangan itu bisa lebih baik dibandingkan dengan sirrah, dibandingkan dengan rahasia. Ketika terang-terangan, kebaikannya adalah bisa mentarbiyah, bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Oh si fulan aja membantu, masa saya nggak membantu? Oh si fulan saja segini, malu kalau saya hanya membantu segini. Nah, ini namanya memberikan motivasi. Dan motivasi seperti ini boleh-boleh saja. Kita kadang beramal itu memang dimulai dari keterpaksaan. Tapi nanti setelah terpaksa biasa, insya Allah muncul keikhlasan di dalam hati kita. Jadi memang kadang-kadang apapun ibadah kita atau amalia kita seringkali dimotivasi atau digeret oleh amalannya orang lain. Makanya doanya kita di dalam surat Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Meskipun kita sholatnya sendiri, tetap bahasanya kami menyembah. Karena apa? Sholatnya kita seringkali didorong oleh motivasi oleh orang lain. Atau sholatnya kita yang merasa banyak kurang ini, harapannya dikatutkan dengan ibadahnya orang lain yang mungkin lebih dekat dengan Allah, yang banyak potensi diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Karena sekali lagi bahwasanya kita di dalam pertolongan ibadah oleh Allah seringkali digeret, termotivasi oleh orang lain. Ketika misalnya kita jamaah banyak orang, kita jadi senang. Tapi coba kalau yang jamaah hanya 1, 2, mau berangkat saja rasanya berat. Tapi semakin banyak orang yang hadir di majelis, hadir di sholat jamaah, kita mau berangkat itu rasanya semangat. Makanya di antara kesunahan di dalam sholat berjamaah itu adalah sholat jamaah di masjid jami', masjid yang memang besar dan banyak jamaah. Karena apa? Karena kita termotivasi.
karena kita terdorong. Ya seperti tadi kita ngaji dua orang, tiga orang kan lama-lama jadi malas. Tapi kalau yang ngaji banyak, suatu saat pas malas itu terdorong, wah rasanya eman-eman kalau nggak ngaji. Ini motivasi dari orang lain. Makanya sekali lagi bahwasanya Al-Qur'anul Karim di dalam mendorong kita untuk selalu berbuat baik itu di dalam berderma khususnya diingatkan oleh Allah jangan sampai kemudian dibatalkan oleh perilaku kita sendiri. Allah kasih gambaran batalnya sedekah itu famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Gambarannya seperti batu besar licin yang alaihi turab, di atasnya itu ada debu. Fa asabahu wabil, kemudian tertimpa oleh hujan yang sangat deras. Fatarakahu soldan, maka tidak akan tersisa sama sekali kecuali bersih, tidak ada noda sedikit pun. Tadi debu-debu yang menempel di atas batu licin itu semuanya menghilang, hangus, bagaikan kita berderma yang dermanya itu tidak karena ilmu diungkit-ungkit kemudian menyakiti hati orang yang menerima, maka akan hangus derma sedekah kita. Makanya sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita, ayo kalau kita ini punya harta diberikan oleh Allah rezeki, maka yang menjadi fondasi dan yang harus kita tanamkan di dalam hati bahwa semua rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada hakul lisaili wal mahrum, ada haknya orang lain, baik itu diminta maupun tidak diminta. Jadi jangan merasa bahwasanya ini kan rumahku, sertifikatnya atas nama saya, ini kan mobilku, BPKB-nya atas nama saya. Tapi kalau dalam konstitusi Quran itu tetap ada haknya orang lain. Makanya kalau kita ini punya rumah, kata Kanjeng Nabi, rumah kita itu jangan sampai seperti rumahnya keong. Rumahnya keong itu saking pelitnya sampai dibawa kemana-mana, nggak boleh dimasuki oleh yang lain. Itu rumah keong. Makanya rumah kita ya selalu terbuka kalau ada orang mau silaturahim atau ada kumpulan RT, dawis, ibu-ibu dan lain sebagainya, terbuka untuk orang lain. Karena apa? Mereka punya hak atas rumah kita, mereka punya hak atas mobil kita. Jadi kalau kita pergi kemana ada yang jalan takwari, Pak ayo ke masjid bareng, Pak ayo kemana bareng. Itu namanya orang yang sadar bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita hakul lisail wal mahrum, ada haknya orang lain, baik diminta maupun tidak diminta. Apalagi diminta, misalnya ada tangga mau ke rumah sakit nggak ada mobil, ya sudah kita tawarkan saja, Pak pakai mobil saya saja diantar. Itu namanya kita memberikan haknya terhadap yang memang punya hak terhadap harta kita. Artinya hak itu berarti kewajibannya kita. Jadi nggak harus nunggu diminta. Kita kalau nggak diminta ya nawarkan. Nah ini insya Allah rezeki kita akan rezeki yang berkah, rezeki yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini sebagai kesempurnaan kajian. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.